Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas penjelasan tambahan yang ke-6 tentang 5 kelompok fi'il yang mu'rab. Sebelumnya kita sudah bahas ya bahwasanya fi'il itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya, fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr juga semuanya mabni. Nah, sedangkan fi'il mudhari ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Kemudian fi'il mudhari yang mu'rab itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok ya. Silakan antum buka bukunya halaman 51. Ya, fi'il mudhari yang mu'rab terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama sahihul akhiri ya, fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian mu'tallul akhiri bil wawi ya, mu'tal akhir bil wawi, mu'tallul akhiri bil ya'i, kemudian mu'tallul akhiri bil alifi, kemudian al af'alul khamsatu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Penjelasan ya, fi'il mudhari yang mu'rab terbagi menjadi 5 kelompok. Ya, di sini saya mulai menjelaskan fi'il mudhari shahihul akhir, tapi sepertinya lebih enak kalau kita bahas dari yang af'alul khamsah ya. Silakan antum buka halaman 52. Ya, yang kelima af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah ya? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang setelah lam fi'ilnya ya, kalau kita belajar ilmu sharaf itu kan fi'il itu kan tersusun dari fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ya seperti fi'il kataba. Ya itu tersusun dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya huruf terakhir penyusun fi'il itu namanya lam fi'il. Ya kataba huruf terakhirnya huruf ba. Nah, ketika diubah menjadi fi'il mudhari yaktubu ya, lam fi'ilnya tetap huruf ba. Sedangkan huruf ya di awal fi'il mudhari itu namanya huruf mudhara'ah ya, sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Nah, fi'il mudhari yang setelah lam fi'ilnya ini bersambung dengan wawu jamaah, yaitu huruf wawu yang menunjukkan pelaku perbuatan berjumlah lebih dari 2, ya, jamak berarti. Ya, atau dia alif bersambung dengan alif isnain, yaitu huruf alif yang menunjukkan pelaku perbuatan berjumlah 2 orang. Atau ya mukhatabah, ya, huruf ya yang menunjukkan pelaku perbuatan berupa 1 orang perempuan yang artinya kamu ya, mukhatabah itu artinya yang diajak bicara, berarti kamu ya, kamu 1 orang perempuan. Jadi ini af'al khamsah yaitu fi'il mudhari yang setelah lam fi'ilnya yaitu bersambung dengan wawu jamaah, alif isnain dan ya mukhatabah. Jadi kalau kita dapati ada fi'il mudhari yang setelah ya lam fi'ilnya, misalnya yaktubu, setelah huruf ba-nya itu ada wawu jamaah, misalnya yaktubuna, atau contohnya di situ yaktubuna. Yaktubun artinya mereka sedang menulis ya, mereka laki-laki sedang menulis. Atau taktubuna ya, taktubuna ini artinya kalian para laki-laki telah menulis ya, ada wawu di situ, wawu jamaah namanya ya, dan setelah huruf wawu ada huruf nun ya. Atau ada tambahan alif isnainnya, misalnya yaktubani ya, mereka 2 orang laki-laki sedang menulis. Atau taktubani ya, kalian berdua ya, kalau yaktubani mereka berdua sedang menulis, taktubani kalian berdua sedang menulis, yaitu ada tambahan alif tuh ya, alif dan nun. Nah, alifnya namanya alif isnain ya. Kemudian bersama dengan ya mukhatabah, misalnya taktubina, taktubina artinya kamu 1 orang perempuan sedang menulis, itu ada tambahan ya-nya ya, namanya ya mukhatabah ini. Nah, berarti fi'il ini namanya fi'il mudhari af'alul khamsah namanya. Ya, kalau antum buka lagi bukunya, ya coba buka lagi bukunya Tasrifan fi'il mudhari. Tasrifan fi'il mudhari halaman 50. Misalnya tazhabu, ya kan, tazhabu tazhabani, bukan 49 ya. Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Nah, di situ antum perhatikan yadhhabani yadhhabuna. Nah, ini termasuk af'alul khamsah. Ada tambahan alif nun ya, alif isnain namanya. Kemudian yadhhabuna ini af'alul khamsah, ada tambahan wawu nun.
Wawunya namanya wawul jamaah. Kemudian tazhabu, tazhabani, yazhabna. Ya, yang tazhabani ini af'alul khamsah. Ya, ada tambahan alif dan nun, alif isnain namanya. Kemudian tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Nah, tazhabani dan tazhabuna ini af'alul khamsah masuknya. Kemudian tazhabina ini juga af'alul khamsah. Tazhabani af'alul khamsah, tazhabna ini mabni ya. Udah itu af'alul khamsah namanya. Ya, antum bisa tambahkan catatan tuh di halaman 49 dan 50 tuh. Antum tandain, antum tulis aja di situ ya, mana yang af'alul khamsah di situ antum tulis. Ya, jadi itu ya. Jadi fi'il mudhari' af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang setelah lam fi'ilnya itu bersambung dengan wawu jamaah. Ya. Atau alif isnain atau ya mukhatabah. Ya. Contohnya misalnya dari yaktubu, af'alul khamsahnya adalah yaktubuna, taktubuna. Yaktubani, taktubani, taktubina. Dari yazhabu, yazhabuna, tazhabuna. Yazhabani, tazhabani, tazhabina. Dari yadribu misalnya, yadribuna, tadribuna. Yadribani, tadribani, tadribina. Nah, ini af'alul khamsah. Jadi kalau kita dapati ya fi'il mudhari' setelah lam fi'ilnya itu ada tambahan wawu nun, alif nun dan ya mukhatabah, ya nun, alif nun, wawu nun namanya wawul jamaah. Ya, kemudian alif nun, alifnya alif isnain. Kemudian ya mukhatabah ya nun, namanya ya mukhatabah. Ya, kalau huruf nunnya ini namanya huruf nun untuk tanda i'rab. Ya, huruf nun tanda i'rab. Ya, nanti akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini yang penting antum hafalkan bahwasanya fi'il mudhari' af'al khamsah adalah fi'il mudhari' yang kita dapati ya setelah lam fi'ilnya ada tambahan wawu nun, alif nun, kemudian ya dan nun. Ini af'alul khamsah. Kemudian yang kita kembali lagi ke yang pertama, sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf sahih. Ya, huruf sahih ini lawan dari huruf illat. Ya, huruf illat itu huruf alif, waw dan ya. Jadi fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya itu berupa huruf sahih, bukan huruf illat, yaitu bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan juga huruf ya, dan dia bukan af'alul khamsah. Ya, dengan artian dia tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak juga bersambung dengan alif isnain, tidak juga bersambung dengan ya mukhatabah, alias bukan af'alul khamsah, maka masuknya adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Misalnya yadrusu, ya dia sedang belajar, ya'kulu dia sedang makan, yadhhabu dia sedang pergi, tadhhabu kamu sedang pergi, azhabu aku sedang pergi, nadhhabu kami sedang pergi. Atau kita kembali lagi ke yang halaman 49. Yang di sini yang af'alul khamsah ya, yadhhabu ini af'alul khamsah. Kemudian tadhhabu halaman 50-nya, tadhhabu ini af'alul khamsah. Kemudian di bawahnya tadhhabu juga ini af'alul khamsah, afwan sahihul akhir ya. Ulang ya. Pada tasrifan fi'il mudhari' ya, afwan, halaman 49 ya, yang yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Di sini ya kita sebutkan yazhabu ini sahihul akhir. Kemudian yazhabani tadi af'alul khamsah, yazhabuna af'alul khamsah. Kemudian halaman 50 tadhhabu sahihul akhir, tadhhabani af'alul khamsah, yazhabna ini mabni. Kemudian tadhhabu sahihul akhir, tadhhabani af'alul khamsah, tadhhabuna af'alul khamsah. Tadhhabina af'alul khamsah, tadhhabani af'alul khamsah, tadhhabna mabni. Ya, kemudian azhabu sahihul akhir, nadhhabu sahihul akhir. Gitu ya. Kemudian kelompok yang kedua mu'tal akhir waw, yaitu fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Berupa huruf illat waw, dan dia bukan termasuk af'alul khamsah. Ya, dan dia bukan termasuk af'alul khamsah, berarti setelah huruf illat itu enggak ada tambahan waw nun, alif nun, ya nun gitu ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf illat waw dan dia bukan termasuk af'alul khamsah, maka dia namanya mu'tal akhir waw. Misalnya contoh yad'u, dia sedang berdoa. Ini kan akhirannya waw tuh. Yatlu, dia sedang membaca. Yamhu, dia sedang menghapus gitu. Kemudian yang ketiga mu'tal akhir ya, yaitu fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf illat iya dan dia bukan termasuk af'alul khamsah. Misalnya yahdi, dia sedang menunjuki, yarmi, dia sedang melempar, yajri, dia sedang berlari. Kemudian ya fi'il mudhari' mu'tal akhir alif, yaitu fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf illat alif dan dia bukan termasuk af'alul khamsah. Misalnya yarda, dia sedang redha,
Yas'a, dia sedang berusaha. Yakhsha, dia sedang takut. Nah, ini 5 kelompok fi'il mu'rab yang wajib dihafal oleh pelajar pemula yang ingin bisa menguasai ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Ya, ini harus dihafal nih, harus dipahami. Silakan dibaca berulang-ulang dan disimak videonya. Kalau belum jelas silakan antum ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya, kemudian di sini dikatakan saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, kelima kelompok fi'il mu'rab ini bisa berubah akhir katanya. Ya, yang namanya fi'il mu'rab, maka akhir katanya bisa berubah saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Masing-masing fi'il memiliki tanda perubahan tersendiri. Ya, ada yang tanda perubahannya nampak dan ada yang tidak nampak. Kemudian tanda perubahan yang terdapat di akhir fi'il mu'rab dinamakan tanda i'rab. Penjelasan rincinya akan diberikan nanti. Nah, demikian ya pembahasan 5 kelompok fi'il mu'rab dan ini wajib dipahami sebelum kita melanjutkan belajar ke bab-bab berikutnya ya. Ya, silakan antum simak kembali videonya sambil baca bukunya dan antum catat informasi tambahan yang diberikan. Nah, kalau antum sudah paham, tuliskan di kolom komentar saya paham, ya fahim tu fahimna. Tulis juga nama antum ya supaya saya bisa tahu dari mana antum berasal ya. Nama dan domisili supaya saya bisa tahu dari mana saja teman-teman yang belajar bersama di sini. Dan sekarang kerjakan coba latihannya nih ya supaya antum semakin paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.